yang alhamdulillah bisa dilestarikan hingga pada malam hari ini 27 Ramadan 1441 Hijriah. Pada zaman dahulu, di zaman kerajaan Skalabrak kuno, Ratu Skakamong selaku penguasa terakhir pada saat itu, pada bulan Bara ke-14 Hali atau bulan Purnama ke-14 di bulan 11, menitahkan kepada seluruh penduduk negeri untuk melakukan benderang negeri Skalabrak. Karena pada malam hari itu akan dilakukan upacara persembahan kepada dewa yang disebut dengan upacara Ihau. Sehingga pada malam bulan purnama ke-14 itu seluruh negeri terang benderang. Dari atas disirami dengan cahaya bulan purnama, dan dari bawah cahaya dari susunan-susunan batu kelapa yang ada di seluruh negeri. Malam itu dihiasi juga dengan tabung-tabungan, tari-tarian, dan rapal mantra pujian kepada sang dewa. Malam yang indah itu menjadi mencekam, karena pada malam hari itu akan dilakukan persembahan kepada dewa, yaitu akan mengorbankan gadis pilihan, gadis suci dan yang tercantik di bumi Skalabrak. Sungguh mengerikan. Seiring dengan masuknya agama Islam di bumi Skalabrak, Skalabrak kuno ini runtuh dan berdirilah kerajaan adat Pasipak Skalabrak yang terdiri dari Kepaksian Pernom, Kepaksian Belum, Kepaksian Jerupa, dan Kepaksian Jalan Dewa. Tradisi ini tetap dilanjutkan, namun tentu terjadi perubahan di sana-sini dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi kekinian pada saat itu. Upacara Malaman Pituliko diselenggarakan pada tanggal 27 Ramadan, yaitu dalam rangka menyambut turunnya para malaikat ke langit dunia seiring dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Bumi Skalabrak melakukan benderang negeri dengan membakar susunan batu kelapa di seluruh penjuru negeri. Pada malam 27 Ramadan ini, Paduka Yang Mulia para Sebatin atau Sultan di 4 kepaksian bersama masyarakat berkumpul bersama bermunajat kehadiran Allah SWT bagi keselamatan dan kesejahteraan seluruh penduduk negeri, baik di dunia maupun di akhirat. Pada tanggal 30 Ramadan atau menjelang 1 Syawal akan kembali dilaksanakan benderang negeri, namun suasananya menjadi hening karena malam itu adalah malam untuk mempersiapkan diri, malam puji-pujian kehadiran Allah SWT atas telah selesainya melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Pada malam itu para sultan di Skalabrak itu menitahkan kepada seluruh penduduk negeri untuk mandi menjelang subuh, yang dimaksudkan untuk mandi sunat dalam rangka akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Itulah sekilas tradisi Malaman Pituliko yang lestari hingga kini di bumi Skalabrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, alhamdulillah di Kepaksian Pernom melaksanakan tradisi dari dahulu kala dilaksanakan, di mana setiap malam 27 bulan puasa dilaksanakan Malaman Pituliko namanya, yang dilaksanakan oleh masyarakat di bumi Skalabrak umumnya, dan pada malam ini khususnya di Kepaksian Pernom melakukan tradisi itu supaya terus-menerus dilaksanakan dengan kegembiraan, ditandai dengan pembakaran batu kelapa yang disusun dalam satu tiang. Dan alhamdulillah pada malam hari ini di
halaman dalam Pasien Pernong ini didirikan 4 tiang batok kelapa yang dibakar bersamaan. Itu menandakan 4 itu menunjukkan bahwa di bumi Skalabra ini ada 4 kepaksian. Jadi malam 27 bulan puasa atau Pitulikok ini adalah dimaknai bahwa kita menyambut malam Lailatul Qadar, di mana pada masyarakat selain dari tradisi membakar batok kelapa, mengadakan pengajian di masjid dan di rumah-rumah, dan dibunyikan juga gantungan-gantungan dan namanya kelupuk. Insya Allah tradisi ini terus dilaksanakan. Kenapa ini dilaksanakan? Dulu adalah menunjukkan pada malam Pitulikok ini masyarakat merasa gembira telah melaksanakan ibadah puasanya dan akan menyambut hari raya Idul Fitri di setiap tahun bulan puasa dilaksanakan di bumi Skalabra, Lampung ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malaman Pitulikok itu berawal dari pusaka lama kerajaan Skalabra kuno, yaitu dalam upacara bulan Baka yang disebut upacara Ikhau oleh Ratu Skarmong yang memuja para dewa pada setiap bulan Baka di tiap-tiap bulan yang telah ditentukan oleh masyarakat adat setempat. Setelah datang Paksipak dan mengislamkan bumi Skalabra dan menjadilah kerajaan adat Paksipak Skalabra, yang disebut dengan malaman Pitulikok itu sebenarnya diambil merujuk daripada upacara Ikhau yang waktu itu kerajaan Skalabra terang benderang diterangi oleh batok kelapa dan obor-obor yang terbuat dari bambu. Nah, pada zaman Islam, kerajaan adat Paksipak Skalabra di zaman Islam yang sudah diislamkan oleh 4 umpu, yaitu Umpu Pernong, Umpu Jalan Diwai, Umpu Blongo, dan Umpu Nyerupa. Upacara Ikhau itu ditiadakan, namun pembakaran batok kelapa dan obor-obor yang terbuat dari bambu dilestarikan pada setiap malam 27 Ramadan, karena diyakini pada malam 27 Ramadan itulah malam Lailatul Qadar oleh pembawa ajaran agama Islam, yaitu oleh 4 umpu yang disebut di atas tadi. Dari zaman itu sampai sekarang, malaman Pitulikok itu ritual pembakaran batok kelapa yang dalam bahasa Lampungnya undom dan obor-obor itu dimulai dari gedung dalom di semua kepaksian dan semua lamban-lamban jukuan paksi dan masyarakat adat itu menerangi seantero kerajaan Skalabra ini dengan membakar batok kelapa dan obor-obor yang terbuat dari bambu itu. Namun nuansanya sudah berubah, bukan persembahan kepada para dewa, tapi meyakini bahwa pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi masyarakat adat yang sudah memeluk agama Islam menyambut datangnya Lailatul Qadar pada tanggal 27 Ramadan di setiap tahunnya. Pada tahun ini masyarakat adat Paksipak Skalabra, wabil khusus Kepaksian Pernong, walaupun dalam wabah COVID-19 masih melaksanakan itu, karena itu adalah kearifan lokal di Paksipak Skalabra. Walaupun sekarang ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, mengikuti anjuran-anjuran pemerintah dan anjuran dari Sebatin Penakan Dalam beliau Paduka Yang Mulia Pangeran Edward Sapernong, Sultan Skalabra yang dipertuan ke-23. Oke, di Batu Paksian Pernong Kerajaan Skalabra juga kalau nak benderang negeri mana malam Pitulikurnya
oleh Gedong Dalem Posyan Pernong Jatumbai dijadikan sebagai malam Lailatul Qadar. Makanya wat benerang negeri diterang kenyuin di tengah bah, kemudian kami nyunyin na dilom berdoa nyunyin. Selesai sahur biasanya tigeluk ko sampai kegiatan tarawih na setelah hino di luar aja ke geloko hijau terutama dimulai di jalan zaman di air-air yang kepemimpinan Habib Mukhlis Basri dan diteruskan dan intens zamannya Adinda Parasil Mansusjo. Memang kelihatan adat budaya nih Abi ini iwak ketian adat-adat budaya asli oleh Bupati betul-betul din Iwan konsen dan dia kadang-kadang selalu hadir. Kemudian dalam kondisi yang memenuhi protokol kesehatan ternyata kita apresiasi juga dari polisi Koti yang mengawal juga. Artinya tradisi adat berjalan tapi protokol kesehatan, jarak, masker, kemudian sanitizer tetap diberlakukan, bahkan dikawal oleh kepolisian dengan ketat. Ini menunjukkan bahwasanya baik kepolisian maupun pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Jadi nilai-nilai kearifan lokalnya diangkat untuk menjadi bagian daripada warna menjaga keamanan dan mendinamisir pembangunan. Justru sosialisasi, justru dialog-dialog, justru informasi-informasi, justru aturan-aturan yang disampaikan kepada masyarakat disalurkan oleh para Babin Kamtibmas, camat, kepala desa ini pada momen-momen pertemuan hijau. Nah, jadi ternyata banyak titik-titik kegiatan masyarakat yang dikelola dengan tetap dalam protokol kesehatan untuk menghadapi COVID. Sekaligus juga mengintensifkan penekanan kepada masyarakat agar tetap patuh terhadap semua instruksi daripada pemerintah. Kemudian tokoh-tokoh ulama, kegiatan-kegiatan ibadah yang memang sekarang ini disarankan untuk di rumah, kegiatan ternyata betul-betul berjalan. Sehingga masyarakat itu tidak salah persepsi, masyarakat tidak salah informasi, masyarakat tidak salah dalam menilai kebijakan-kebijakan pemerintah. Bukan dianggap pemerintah tidak memihak terhadap kondisi bulan Ramadan, tidak memperhatikan nilai-nilai religiusitas, bukan itu. Tapi ada hal-hal yang harus disikapi dalam rangka menjaga keamanan bersama supaya keberlangsungan daripada proses kehidupan ini kita yang berjalan dengan baik, supaya masyarakat terlindungi, terproteksi, masyarakat bisa menjalankan kehidupan beragama juga dengan baik. Kemudian apresiasiku terhadap Bupati dan Kapolres yang mengawal kegiatan bendera negeri dengan baik, juga bukan main.